tempat, baik itu di pasar, di swalayan, di masjid, dan di semuanya tempat. Bahkan teman-teman semuanya yang namanya satpam itu dan polisi itu kalau jaga di depan gedung yang dipegang apa? Al-Quran. Ini yang berbeda kondisinya yang saya lihat dari Mesir dengan di Indonesia. Satpam-satpam di Indonesia tidaklah membawa itu ya. Biasanya nongkrong-nongkrong dengan membawa Al-Quran. Nah itu dia yang terjadi. Kalau di sini kan enggak, setelannya dangdutan ya. Kalau satpam-satpam di Indonesia itu enggak, yang dibaca di murojaah setiap kali itu adalah Al-Quran. Tapi teman-teman semuanya, Al-Hafidh di sini bukanlah penghafal Al-Quran, tapi penghafal atau gelar yang disematkan untuk seorang alim dalam hadis. Dia dapat menghafalkan 300.000 hadis, maka disebut sebagai Al-Hafidh. Al-Hafidh Al-Kabir, penghafal besar. Namanya Abu Muhammad Abdul Azim Zakiyuddin. Namanya ini gelar untuk anaknya, bapaknya Muhammad, namanya adalah Abdul Azim Zakiyuddin, ini bapaknya bin Abdul Qawi, bapaknya Abdullah bin Salamah bin As-Sa'di Al-Munziri yang kita kenal sebagai Imam Al-Munziri Asy-Syami. Dia dari Damaskus, Suriah, Syam, negeri Syam. Negeri Syam itu ada Suriah, Lebanon, Palestina, Jordania, besar sekali dari negeri Syam ini. Thumma al-Misri, dia juga pindah ke Mesir. Asy-Syafi'i, madhabnya adalah madhab Syafi'i. Sahibut tasanif an-nafi'ah al-mufidah, dia mempunyai karangan-karangan atau karya-karya yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, khususnya adalah untuk muslim. Wulida fi Gaza, dia dilahirkan di Gaza, jalur Gaza. Jalur Gaza ini adalah wilayah yang sering konflik dengan Israel, karena Israel ini mencaplok sebagian besar dari bumi Palestina, sementara yang berani untuk mengumandangkan perang adalah orang-orang penduduk Gaza. Dia terkenal sebagai Hamas. Ada dua partai. Yang pertama adalah Hamas, ya. Hamas ini sering kali konflik dengan Israel karena mereka penentang, ingin mengusir Israel dari tanah kelahiran mereka, maka dikumandangkan peperangan. Anak kecil yang lahir di Gaza, ya, laki-laki ataupun perempuan, sudah didoktrin oleh bapak ibu mereka bahwa yang harus kalian camkan dalam dunia ini tidak lain adalah berjihad fisabilillah untuk mengusir tentara Israel dan orang-orang Israel dari tanah kalian. Itu yang terjadi. Sehingga mereka tumbuh besar dalam keberanian yang luar biasa. Ya, suatu ketika teman-teman semuanya ada tentara Israel, ya, yang sedang menodongkan senjata laras panjang kepada anak kecil. Tapi karena keberanian anak kecil itu dan Israel tidak berani, akhirnya mereka dilempari oleh anak kecil itu dengan batu-batu sampai mereka terusir. Ini suatu ketika seperti itu. Dan seringkali teman-teman semuanya, pasukan-pasukan Israel itu ditanamkan oleh Allah rasa ketakutan, sehingga setiap kali mau menyisir daerah Gaza, mereka sudah membawa pampers. Ketakutan sampai mereka membawa pampers. Takutnya nanti kalau terkencing-kencing di celananya. Ini saking hebatnya orang-orang Gaza, dan juga pertolongan Allah, karena Allah menanamkan rasa ketakutan di dalam jiwa-jiwa mereka, orang-orang Israel, Yahudi laknatullah. Ini teman-teman semuanya, dia lahir di kota Gaza, Sya'ban tahun 581. Dia menghafalkan Al-Quran dari ulama besar namanya Abi Abdullah
Tartahi, kemudian dia belajar ilmu fikih dari Abil Qasim Abdurrahman bin Muhammad Al-Qurashi, kemudian dia belajar ilmu adab balaghah nahwu sharaf dari Abi Al-Husain bin Yahya An-Nahwi, dan dia mempelajari banyak hal dari guru-gurunya Abdul Mujib bin Az-Zuhair, Muhammad Sa'id bin Al-Ma'muni, dan lain sebagainya. Ini dia termasuk adalah yang luar biasa dari pengarang At-Targhib wa Tarhib. Kemudian teman-teman semuanya, dia mempunyai beberapa karya, termasuk adalah At-Targhib wa Tarhib, di mana sebenarnya At-Targhib wa Tarhib itu bukan hanya dia saja yang mengarang, tapi beberapa ulama sebelum dia juga sudah mengarang atau menuliskan kitabnya dengan nama yang sama seperti yang dia sematkan dalam bukunya. Termasuk adalah ulama besar Abu Musa Al-Madini, kemudian Ibnu Zanjahwiyah, Humaid bin Mukhallid bin Qutaibah Al-Azdi. Kemudian ada juga Imam Al-Qawwam As-Sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbihani, ya, dan lain sebagainya. Itu mempunyai kitab yang sama seperti halnya At-Targhib wa Tarhib karyanya Al-Mundhiri. Tapi pastinya satu dengan yang lain ternyata tentunya berbeda. Contohnya ketika saya mempunyai anak, saya namakan dia sebagai Muhammad. Tentunya Muhammad anak saya berbeda dengan Muhammad yang lainnya, ya kan? Kalau Muhammad yang lainnya mungkin anaknya orang, mungkin ada yang lebih cerdas daripada anak saya, ada juga yang lebih keren dalam postur tubuh, tapi anak saya biasa dalam kecerdasan mungkin biasa, dan lain sebagainya. Begitu juga karya ini kita akan mempelajari, yaitu bab-babnya. Ada bab tentang maudunya ada banyak sekali, ya, dan yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kita adalah bab fikih, ya, ada bab toharoh, dan ada beberapa bab yang lainnya. Ini daftar bab-babnya, ya. Innamal a'malu binniyat, tentang riya, asyirku, syirik kepada Allah, kemudian menganut pada kitab dan sunnah, kemudian orang yang meninggalkan sunnah, dan lain sebagainya, tentang keilmuan dan lain sebagainya. Ini dia teman-teman semuanya yang berbeda dari kitab At-Targhib wa Targhibnya Al-Mundhiri dengan ulama-ulama yang lainnya. Sementara kita sudah akan menunggu teman-teman yang mempresentasikan, sepertinya sudah siap dalam presentasinya. Nanti kita akan kembangkan dalam diskusi ilmiah. Terima kasih kepada mereka. Saya persilakan untuk mempresentasikan diri. Silakan. Oke, terima kasih Pak Afriyati yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan waktunya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah kami dengan judul mengimplementasikan konsep bersuci dengan metodologi kitab Targhib wa Tarhib. Sebelum itu, saya di sini sebagai selaku moderator akan membawakan materi yang akan kelompok kami presentasikan. Yang pertama yaitu terkait latar belakang. Alhamdulillah tadi sudah disinggung oleh Pak Arif mengenai gambaran tentang biografi Imam Habibur Rahman Al-A'zami atau Imam Al-Mundhiri selaku musonef dan pengarang kitab Targhib wa Tarhib.
Selanjutnya yang akan kami presentasikan pada makalah kami yaitu latar belakang dari penyusunan dan sistematika penulisan dari kitab Tarhib wa Tarhib. Hampir serupa dengan kitab Al-Insyaf karya Al-Baqilani dan Al-Mujtaba atau Sunan Al-Nasai Al-Sughra. Karya Al-Nasai yang penulisannya dilatar belakangi oleh permintaan khalifah pada masanya. Penulisan kitab Al-Tahrib wa Targhib ini pun mempunyai latar belakang penulisan. Namun dalam hal ini yang membedakan antara Al-Insaf dan Al-Mujtaba dengan Al-Tahrib wa Targhib adalah orang kedua yang melatar belakangi. Ketika Al-Insaf dan Al-Mujtaba ditulis atas permintaan khalifah, lain halnya dengan Al-Tahrib wa Targhib yang dilatar belakangi oleh permintaan para santri Al-Munziri. Jadi latar belakang antara penulisan kitab Tahrib wa Targhib dan kitab Al-Insaf karya Al-Baqilani dan Al-Mujtaba adalah perbedaannya. Kalau kitab Al-Insaf karya Al-Baqilani dan Al-Mujtaba itu dilatar belakangi karena permintaan khalifah pada masanya. Adapun penulisan dari kitab Tarhib wa Tarhib ini dilatar belakangi oleh permintaan dari santri-santrinya. Jadi kemungkinan banyak para santri yang ingin sekali memperoleh barokah secara langsung dari beliau lewat karangan kitab yang ditulis beliau. Dan alhamdulillah kitab At-Tarhib wa Tarhib penulisan beliau telah dikarang dan sampai sekarang alhamdulillah kita pelajari. Kemudian setelah menyelesaikan penulisan Mukhtasar Sunan Abi Dawud dan kitab-kitab fikih, ia diminta oleh para santrinya yang begitu perhatian terhadap ilmu agama untuk menulis sebuah karya yang mencakup aspek-aspek Al-Tahrib wa Targhib yang berasal dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu berpanjang-panjang dalam menuliskan sanad dan pembahasan kritiknya. Setelah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya meyakini bahwa permintaan para santrinya tersebut memang tulus, maka ia pun menulis At-Tarhib wa Tarhib yang ia nilai dengan ungkapan Shogirul Hizmi Wazirul Ilmi, yang artinya kitab ini kecil namun dengan limpahan ilmu. Jadi yang latar belakang yang tadi yaitu dari saking banyaknya permintaan dari para santri Imam Al-Munziri, lalu akhirnya ditulislah kitab Tarhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri dengan ungkapan Shogirul Hizmi Wazirul Ilmi. Adapun sumber pengambilan kandungan kitab Tarhib wa Tarhib sesuai dengan namanya, yakni Al-Tahrib wa Tarhib min Al-Hadis Al-Syarif. Tampak pengambilannya berasal dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh imam-imam Kutubus Sittah. Terus termasuk Al-Marasil karya Abu Dawud, Al-Sunan Al-Kubra dan kitab Al-Yaum wa Al-Lailah karya Al-Nasai. 3 kitab Al-Mu'jam karya Al-Tabrani, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Bazar, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Al-Mustadrak ala Al-Sahihain karya Al-Hakim, kitab karya Ibnu Abi Al-Dunya,
Su'aib al-Iman dan Al-Zuhd karya Al-Baihaqi. Juga terdapat kitab dengan judul yang sama dengan karya Al-Munziri ini, yaitu Al-Tahrib wa Al-Tarhib karya Abu Al-Qasim Al-Asbihani, yang menjadi referensi Al-Munziri dalam menuliskan Al-Tahrib wa Tarhib karyanya. Jadi dalam penulisan kitab At-Tarhib wa Tarhib, Imam Al-Munziri ini merujuk pada kitab yang sama, akan tetapi dengan pengarang yang berbeda, yaitu karya Abu Al-Qasim Al-Asbihani yang berjudul dengan Targhib wa Al-Tahrib. Ia hanya mengambil tema-tema yang tidak terdapat pada kitab-kitab yang disebutkan di atas. Jadi mungkin Al-Munziri ini mengarang kitab Targhib wa Tarhib untuk melengkapi, kemungkinan untuk melengkapi dari kitab Targhib wa Tarhib karya Imam Abu Al-Qasim Al-Asbihani yang belum ada di dalam kitabnya. Adapun sistematika penulisan kitab Al-Tahrib wa Tarhib, yaitu corak penulisan kitab Targhib wa Tarhib dapat dikatakan memiliki sistematika yang maju pada masanya. Di samping tersusun rapi dan per bab dengan urutan model al-aham, al-ahmfa, al-aham, atau mendahulukan masalah yang lebih urgent atau mendahulukan yang lebih penting atau bermanfaat, mempunyai nilai manfaat, seperti urutan kitab Al-Ilm, kitab Al-Taharah, lalu kitab As-Salah, dan seterusnya. Al-Munziri menuliskan panduan membaca kitabnya ini pada pendahuluan berupa jenis hadis yang ia cantumkan hanya berkaitan dengan Al-Tahrib wa Tarhib, melainkan sebagian kecil hadis yang tidak berkaitan dengan Al-Tahrib wa Tarhib, lantaran rangkaian hadis tersebut mencakup aspek Al-Tahrib wa Tarhib dan aspek lainnya. Jadi sistematika penulisan dan penyusunan kitab Al-Tahrib wa Tarhib ini sangat tersusun rapi dengan bab per bab, dan kitab ini sangat maju pada masanya, yaitu pada masa Imam Al-Munziri pada tahun 1424 Hijriah. Mungkin poin yang pertama dan kedua yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya yaitu poin yang ketiga, pengertian Toharoh. Pengertian Toharoh menurut kitab Targhib wa Tarhib ini akan disampaikan oleh teman kita, Mas Wisnu Ibrahim. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mas Wisnu. Mas Wisnu, silakan. Ayo silakan. Masih ditunggu teman-temannya. Belum nyambung, Mas. Halo?
Teman-teman semuanya, halo? Ada nggak orangnya ini? Halo Pak. Mungkin kendala sinyal Pak. Mungkin kendala sinyal. Oke, kita tunggu. Masih diutus Bunyai, Pak. Oh, masih diutus Bunyai. Kapan kira-kira selesainya ini? Belum tahu, Pak. Mending dilanjut poin selanjutnya dulu. Silakan untuk presentator kedua dari kelompok kedua, silakan. Nggih. Atau mungkin Mas Adib bisa menjelaskan poin yang selanjutnya. Silakan, iya Mas Adib. Bisa dilanjutkan. Nah, saya akan mempresentasikan maka poin yang keempat yaitu macam-macam taharuf. Adanya banyak sudut pandang saat kita membagi taharuf ini. Salah satunya kita itu bisa membagi taharuf secara umum menjadi dua bagian, yaitu taharuf hakiki dan taharuf hukmi atau taharuf hukum. Definisi dari taharuf hakiki adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Dikatakan bahwa seseorang dari najis, seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang atau itu tidak sah sholatnya, karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Nah, cara menghilangkan najis itu ada bermacam-macam, tergantung tingkat kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, cara mensucikannya itu dengan cara mencucinya dengan air biasa hingga hilang warna, bau, dan rasa najisnya. Definisi taharuf hukmi adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar atau kondisi janabah. Taharuf secara hukum tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual, seperti seseorang yang tidur batal wudunya. Boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya. Namun dia wajib bertaharah ulang dengan cara berwudu bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti sholat, tawaf, membaca Quran, dan yang lain-lainnya. Taharah hukmi dapat dilakukan dengan cara berwudu atau mandi janabah. Poin yang kelima, urgensi taharah. A. Islam adalah agama kebersihan. Perhatian Islam ada dua jenis kesucian, hakiki dan hukum, merupakan bukti yang jelas tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan, dan bahwa Islam adalah perhidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Poin B, Islam memperhatikan pencegahan penyakit, termasuk juga bentuk perhatian serius atas masalah kesehatan, baik yang bersifat umum atau khusus, serta pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit, kemalasan, dan keengganan. Sebab wudhu dan mandi itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas, dan membersihkan diri dari segala penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh. Yang mana secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Salah satunya yaitu wudhu. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati.
C. Orang yang menjaga kebersihan dipuji Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah sudah ditulis itu, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. D. Kesucian itu sebagian dari iman. Rasulullah telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus, maka imannya pun bagus. Begitu juga sebaliknya. Bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kualitas imannya sangat diperhatikan. Seperti dalam hadis dalam Targhib wa Tarhib yang berbunyi, Waqala sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru nisful iman. Yang artinya Rasulullah bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Poin E, kesucian dalam kunci ibadah. Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan sah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak didasari dengan kesucian baik hakiki maupun hukum. Rasulullah bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tahuru. Artinya Rasulullah bersabda, kunci sholat adalah suci. Nah, yang itu yang saya presentasikan dari poin 4 dan 5. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya. Ya, baik. Berikutnya, siapa Mas? Yang berikutnya, Mas? Jadi 2 mata. 2 kali kan ya? Nggih, Pak. Oke. Berikutnya kelompok yang nomor 5, silahkan bisa mempresentasikan diri. Yang kelima siapa ya? Yang saya tunjuk. Belum siap ini yang kelima ini. Halo? Dari Fathur Rifki, Yuda, Novianto, dan Fahmi Aris Susanto. Silahkan, bisa dipresentasikan. Baik, kalau tidak, sudah tidak ada yang mempresentasi? Baik, kalau tidak kita lanjut ke dalam pembahasan hadis-hadisnya ya, teman-teman semuanya. Nanti setengah 11 baru kita lanjut dalam sesi tanya jawab atau diskusi. Ada Pak dari kelompok 5. Kelompok 5 siap? Ya udah silahkan. Kelompok 5 bisa mempersiapkan diri. Silahkan. Oke, sekedap. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Salamun ilaikum wa ilainassalam. Salamun ala man raddassalam. Wassalamu ala man lam yarud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada
Bapak Arif Riyadi selaku dosen kami, Ustadz dan pembimbing kami. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang telah memberikan kami kelompok 5 waktu untuk berpresentasi. Kami akan mempresentasikan kitab Targhib wa Tarhib mengenai bab qiraatul Quran. Namun sebelumnya dari kelompok kami tidak membuat makalah seperti teman-teman yang lain, tapi kami membuat rangkuman-rangkuman pribadi yang itu berdasarkan dengan kitab Targhib dan juga jurnal-jurnal yang telah kami kaji. Dan materi yang pertama saya sendiri, materi yang kedua oleh Akhi Fahrul Rifki, materi yang ketiga Akhi Yuda Novianto. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai biografi dan sejarah singkat tentang kitab Targhib wa Tarhib. Kenapa saya menyantumkan biografi? Karena bagi kami pribadi, biografi ini sangatlah penting karena tidak mungkin kita mengetahui suatu kitab atau karya-karya fenomenal tanpa mengetahui oleh penulisnya atau pengarangnya. Nama lengkap Syekh Al-Mundhiri yaitu Abu Azim bin Abdul Qawil bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad Al-Hafiz Al-Kabir Al-Imam As-Sabit Syekhul Islam Zakiyuddin Abu Muhammad Al-Mundhiri Asyami Suma Al-Misri. Lalu kemudian Imam As-Subuki menjulukinya dengan seorang wali yang dengan menyebut namanya serta doanya rahmat dan ridha dari Allah akan diharapkan. Al-Mundhiri dilahirkan di daerah Ghurrah pada bulan Sya'ban tahun 581 Hijriah dan wafat pada tahun 656 Hijriah di kota Mesir, lebih tepatnya pada saat umur 75 tahun di bulan Dzulqa'dah. Semasa perjalanannya ke beberapa daerah selama bertahun-tahun, berbagai ilmu pengetahuan berhasil Imam Al-Mundhiri peroleh, termasuk salah satunya yaitu ilmu hadis. Dan Imam Al-Mundhiri ini tergolong cendekiawan hadis yang hufaz atau menghafal beberapa hadis. Selain itu, Imam Al-Mundhiri didukung oleh kecerdasannya yang mumpuni, bahkan berdasarkan pernyataan Az-Zahabi, Imam Al-Mundhiri telah belajar atau memulai belajar hadis serta seluk-beluknya dari beberapa orang guru semenjak tahun 591 Hijriah, tempatnya di umur 10 tahun. Wah, Masya Allah. Jadi Imam Al-Mundhiri sudah mulai belajar ilmu hadis, belajar ilmu agama itu sejak kecil, dari umur 10 tahun. Kemudian guru dan murid Imam Al-Mundhiri seperti adat para ulama atau para musonef-musonef yang lain, termasuk ulama Nusantara sendiri, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Basfullah, itu tidak hanya memiliki satu guru. Banyak guru yang beliau itu miliki. Bahkan saya pernah membaca suatu artikel Imam Bukhari itu memiliki guru itu sebanyak 80.000 kalau tidak salah. Wah, Masya Allah, itu sungguh banyak sekali. Saya dari kecil sampai sekarang itu baru mungkin belasan atau puluhan guru, belum sampai 50, itu sudah 80.000. Wah, Masya Allah sekali. Berapa waktu yang harus dihabiskan untuk belajar dan belajar. Imam Al-Mundhiri di Makkah, ia belajar dan meriwayatkan hadis dari Al-Hafiz Abi Abdillah bin Al-Bina
kemudian dilanjut di Madinah, dia belajar dengan Al-Hafidz Ja'far Ibnu Amurisan. Di Damaskus beliau belajar dari Al-Hafidz Umar bin Tabizar dan Al-Hafidz Abu Al-Yaman Al-Kindi. Selain itu, beliau juga belajar di kota-kota lain seperti Al-Iskandariyah, Haran, dan Baitul Maqdis. Dan di sana juga terdapat guru-guru beliau, salah satu atau di antaranya yaitu Imam Al-Hafidz Mutahhar bin Abi Bakar Al-Baihaqi dan Al-Hafidz Ali Al-Mufaddal Al-Maqdisi. Kemudian murid-murid dari Imam Al-Mundhiri sendiri itu juga ada banyak. Bahkan beberapa dari guru Imam Az-Zahabi itu termasuk dari murid Imam Al-Mundhiri. Di antaranya Ad-Dimyati, Ibnu Az-Zahiri, Abu Al-Husain Al-Yunaini, Abdul Abdillah Al-Qazaz, Ismail bin An-Nasr. Lebih dari itu, ulama-ulama besar seperti Qadi Qudat Taqiyuddin bin Daqiq Al-Laid, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, keduanya juga merupakan murid dari Imam Al-Mundhiri. Di antara murid-muridnya saja termasuk Qadi Qudat Taqiyuddin, Imam Taqiyuddin, itu termasuk ulama fikih, pakar fikih. Beliau itu termasuk ulama besar. Muridnya saja sudah menjadi ulama besar, apalagi gurunya, Masya Allah. Jadi Imam Al-Mundhiri ini benar-benar orang yang mumpuni dalam ilmu agama. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai ulama besar. Kalau di Indonesia MUI, kalau di Azhar kayaknya Grand Syekh. Kemudian sekilas tentang Targhib wa Tarhib. Sekapur sirih tentang kitab Targhib wa Tarhib. Selain Mukhtasar Sahih Muslim, Mukhtasar Sunan Abi Dawud, Al-Mu'jam, dan kitab fikih, Imam Al-Mundhiri menulis karya yang dinilai fenomenal, yaitu kitab Targhib wa Tarhib min Al-Hadits Syarif. Sebuah buku atau sebuah kitab yang terdiri dari hadis-hadis Nabi mengenai hal-hal yang layak diperoleh dan patut diamalkan oleh seorang muslim, serta konsekuensi baiknya. Hadis-hadis semacam ini masuk pada kategori targhib. Pada sisi lain, kitab Targhib wa Tarhib ini juga memuat hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang patut dijauhi oleh seorang muslim, serta konsekuensi tidak baiknya bila seorang muslim tersebut melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dan hadis-hadis ini termasuk atau semacam ini hadis-hadis ini termasuk pada kategori tarhib. Kalau tarhib itu berasal dari kata raghiba yarghabu, yaitu bermakna suka atau demen. Sedangkan kalau tarhib rohiba yarhabu itu bermakna benci. Jadi kalau kita pelajari dari katanya saja, Targhib wa Tarhib ini berarti sebuah karya yang menampilkan tentang motivasi-motivasi sehingga orang mau melakukan perbuatan baik. Kemudian lalu latar belakangnya apa Imam Al-Mundhiri menulis kitab Targhib wa Tarhib? Latar belakangnya yaitu hampir serupa dengan kitab Al-Insaf karya Imam Al-Baqilani dan Al-Mujtaba karya Sunan An-Nasa'i As-Sughra.
yang penulisannya dilatar belakangi oleh permintaan khalifah pada masanya. Ini kalau kitab Al-Insaf dan Al-Mujtaba, latar belakangnya itu latar belakang penulisannya dimintai oleh khalifah. Tapi kalau kitab Targhib wa Tarhib, ini latar belakangnya Imam Al-Mundhiri menulis kitab ini adalah karena permintaan oleh para santri. Yang kala itu para santri Imam Al-Mundhiri atau murid Imam Al-Mundhiri itu memohon agar dituliskan sebuah atau agar memohon agar Imam Al-Mundhiri mengarang sebuah kitab yang berkaitan tentang motivasi-motivasi dan itu bersumber dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya ceritanya Imam Abi Syuja Al-Asbihani, pengarang kitab Takrib, yang mana beliau itu dimintai oleh muridnya agar membuat suatu karangan, suatu kitab yang menerangkan bab-bab hukum atau bab fikih, akan tetapi lafalnya itu lebih sedikit. Qilla lafzuhu wa kasura maknahu. Lafalnya lebih sedikit, akan tetapi maknanya itu banyak, maknanya itu luas. Sama halnya dengan kitab At-Targhib ini. Karena mengkaji ilmu sanad atau mengkaji hadis itu agak rumit, maka para murid ingin agar gurunya membuat karya fenomenal yang dapat dipelajari oleh semua kalangan umat, akan tetapi dengan metode yang sangat ringkas. Itulah latar belakang dari penulisan kitab Targhib wa Tarhib. Kemudian yang terakhir, sistematika penulisan kitab Targhib wa Tarhib yaitu dapat dikatakan memiliki sistematika yang sangat maju pada masanya. Di samping tersusun rapi per bab-bab dengan urutan model al-aham, fa'al-aham atau al-aham sumal aham, mendahulukan masalah yang penting, kemudian yang lebih penting, seperti urutan kitab al-ilmi, mulai dari al-ilmi, terus kemudian kitab Toharoh, sampai kitab Usholah, kitab Muamalah, dan seterusnya. Terus Imam Al-Mundhiri juga menuliskan panduan membaca kitabnya ini pada pendahuluan berupa jenis hadis yang ia cantumkan, tidak hanya berkaitan dengan kitab Targhib wa Tarhib, melainkan sebagian kecil hadis yang tidak berkaitan dengan kitabnya. Saya rasa itu adalah sejarah dan biografi singkat mengenai Imam Al-Mundhiri dan kitab Targhib wa Tarhib. Nanti selebihnya teman-teman bisa mencari referensi yang lain, karena referensi saya ini hanya berdasarkan pengamatan saya terhadap 2 jurnal saja, dan saya masih kurang referensi, dan saya mohon untuk teman-teman saling berbagi ilmu kepada saya, karena saya juga minim pengetahuan. Baik. Untuk materi yang kedua, mengenai keutamaan membaca Al-Quran dan pembelajaran Al-Quran, akan disampaikan oleh Akhi Fahrur Rifki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan langsung bisa nyambung, Mas. Mas Fakhrur, silakan.
Ih, sudah Pak. Ya. Masih bingung cara membagikan ke layar, Pak. Oh, langsung aja. Kalau memang tidak bisa, langsung aja nggak apa-apa. Tanpa dibagikan tidak mengapa, ditutup aja. Oke. Saya di sini akan menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dari sunnah Rasulullah. Yang pertama adalah menjadi manusia yang terbaik. Ada hadis yang menerangkan dari Utsman bin Affan, khairukum mata'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan orang yang mempelajari Al-Qur'an itu penting sekali. Dan kalau tidak mengajarkannya atau tidak mengamalkan sesama muslim, maka itu tidak baik atau mendapatkan dosa, tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, kenikmatan yang tiada bandingnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau bersabda, la hasada illa fisnaini rajulun ata huwahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajulun ata huwahu malan wa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari. Tidak boleh kita menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain kecuali dalam dua hal. Pertama, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keahlian tentang Al-Qur'an, maka dia melaksanakannya, membaca dan mengamalkannya malam dan siang hari. Dan seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan harta, maka ia infakkan sepanjang hari dan malam. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Abdu Ummah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi
Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membacanya, mempelajari, dan mengamalkannya. Jadi kita di sini membaca Al-Quran dan mempelajari dan mengamalkannya itu sangat penting lah, biar mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, pahala berlipat ganda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bil asyri amsalihha la aqulu alam harfun walakin alifun harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya kalau saya pernah mengaji itu, barang siapa orang yang mengajarkan satu huruf, maka itu adalah bapakmu dalam agama. Yang kelima, dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, al-mahiru bil Qur'an ma'asyafari kiram al-baroroti walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajroni. Yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala, muttafaqun alaih. Dan cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan pada Mas Yuda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas Yuda. Ditutup aja Mas ya presentasinya. Ya, saya lanjutkan presentasi dalam keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalamullah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad selama 23 tahun. Ia adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani hidupnya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir, dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dugaannya, kemudian diteruskan dengan tadabbur, yaitu dengan merenungkan dan memahami maknanya sesuai petunjuk salafus salih, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan mengajarkannya. Di samping itu, kita juga dianjurkan menghafal dan menjaga hafalan tersebut agar jangan terlupakan, karena hal itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan salah satu bukti terjaga Al-Quran adalah tersimpannya. Tidak ada para penghafal Al-Quran dari berbagai penjuru dunia, bangsa dan ajam atau non-Arab. Seperti innama umirtu an a'budu rabba hadhihi baladati alladhi haramaha walau kulla syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan
diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini atau Mekah yang telah menjadikan suci dan penyaanlah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri dan supaya aku membacakan Al-Quran pada manusia. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia bagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan masih merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala mutafakun alaih. Inilah sebagian dari anjuran dan keutamaan membaca Al-Quran. Dan yang perlu diingat bahwa pahala membaca Al-Quran diperoleh bagi siapapun yang membacanya, walau tidak memahami maknanya dan tafsiran. Kendati kalau bisa memahami pahalanya, tetap lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Menyebutkan beberapa hikmah keistimewaan membaca Al-Quran yang pahalanya bisa diperoleh kendati tidak memahami. Di antara adalah: 1. Sebagai faktor penting untuk menjaga keutuhan dan keaslian Al-Quran dari perubahan dan campur tangan manusia seperti yang menimpa kitab-kitab sebelumnya. 2. Membentuk persatuan kaum muslimin secara bahasa, memperkuat persatuan agama, dan memudahkan sarana komunikasi di antara mereka serta memperkokoh barisan mereka. 3. Sebagai langkah pertama bagi membaca Al-Quran untuk tadabbur, memahami dan mengamal Al-Quran. Berdasarkan ajaran-ajaran keutamaan di atas, para sahabat sangat bersungguh-sungguh dalam memperbanyak baca Al-Quran dan menghafalnya, karena mengharapkan keutamaan dan pahala yang diserta karena cinta terhadap kitabullah dan mendapatkan kenikmatan dengan membacanya. Imam Abdurrahman Al-Auzi rahimahullah berkata, ada 5 perkara yang selalu dipegang para sahabat Nabi dan para tabi'in yang mengikuti langkah mereka dalam kebaikan, selalu bersama jamaah kaum muslimin mengikuti sunnah, mengamuk ke masjid, membaca Al-Quran, dan jihad fisabilillah. Di antara para sahabat yang masyhur selalu membaca Al-Quran adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, jikalau hati kamu bersih, niscaya kamu tidak pernah kenyang dari kamu Allah. Di antara lagi adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan dalam sahih tentang dialognya bersama Rasulullah SAW, hingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan agar membaca dan mengatakan Al-Quran dalam 7 hari. Oke, mungkin itu saja, saya kembali dengan moderatornya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sekira jelas sekali keutamaan Al-Quran, kemudian implementasi Toharoh yang disampaikan oleh teman-teman. Itu mengambil semuanya dari kitab At-Targhib wa Targhib Imam Al-Mundhiri, teman-teman semuanya. Sekarang silahkan kita kembangkan dalam diskusi ilmiah. Sudah 10:30. Pak Arif akan bertanya pada teman-teman semuanya. Jika ya presentator yang kedua ya, kelompok yang kedua atau kelompok yang kelima, jika ada seorang yang menghafalkan Al-Quran kemudian lupa, apakah termasuk dosa besar? Silahkan bisa dijawab, karena ini banyak sekali berkembang di pondok-pondok, khususnya adalah pondok tahfidz. Jika kita menghafalkan kemudian lupa dengan hafalan itu, kemudian kita akan dibebani di akhirat nanti dan lain sebagainya. Itu yang berkembang. Apakah itu memang benar-benar teksnya adalah dari Rasulullah, ataukah itu adalah hadis doif dan lain sebagainya? Kita akan membahasnya. Silahkan dijawab dulu, nanti kita akan kembangkan dalam diskusi ilmiah. Ini silahkan Mas ya. Saya mau menjawabnya, Pak. Ya, silahkan Mbak Risa. Ini saya pernah membaca di salah satu kitab itu ya, Pak. Ada ujangan seorang ulama itu kan menghafal Al-Quran itu kan suatu tanggung jawab ya, Pak. Kita udah niat menghafal, kok kita melalaikan murojaah kita, hafalan kita ibaratnya itu apa ya, nyancang hewan sing gampang ucul ngoten niku. Nah, seenggaknya apa kalau kita udah benar-benar mantap dengan niat menghafal Al-Quran lillahi ta'ala,
seharusnya kan Quran itu kan harus direkso di rumah dan lain sebagainya, itu dengan cara murojaah terus sampai Al-Quran itu melekat ke hati kita, pikiran kita, sampai benar-benar Al-Quran itu bisa kita amalkan dengan orang lain. Dan barang siapa yang sudah niat menghafal tapi kok dia melalaikan tanggung jawabnya dengan bermalas-malas murojaah dan lain sebagainya, itu malah dia nanti bisa dilaknat dengan marang pangeran gitu, Pak. Terima kasih. Baik, itu jawaban Mbak Risa. Mungkin silakan yang kelompok 5 bisa menjawabnya. Silakan Mas Ed. Ya Pak, saya akan menjawab. Silakan Mas Ed. Kalau sepengetahuan saya, kalau orang yang menghafalkan Al-Quran itu benar-benar sungguh-sungguh Pak. Karena kenapa? Kalau kita lalai satu huruf saja itu mendapatkan dosa. Kita itu kalau mau menghafalkan Al-Quran lebih baik sholat istikharah dulu Pak. Kalau menurut saya lebih baiknya, karena itu Al-Quran itu bukan kayak kitab-kitab yang lain lah, kayak menghafalkan alfiyah, tetek bengek. Maksudnya kitab-kitab yang lain itu kan kalau tidak kita murojaah itu kan tidak mendapatkan dosa. Kalau Al-Quran itu satu huruf pun itu meskipun lalai, lupa, itu mendapatkan dosa. Itu Pak, jawaban dari saya. Baik, bisa diterima. Ya, mungkin 2 pendapat. Mungkin ada yang berbeda dari teman-teman kita, silakan. Saya masih kembangkan dalam diskusi ilmiah. Kemudian nanti saya akan tengah-tengahi. Ya, silakan. Kalau mau mengembangkan pertanyaan dari panjenengan boleh Pak? Boleh, silakan. Kan tadi pertanyaannya bagaimana seorang yang menghafal Al-Quran tapi dia lupa, apakah dia dosa besar? Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana kalau orang yang menghafalkan Al-Quran terus tiba-tiba itu ya yang namanya musibah kan tak luput dari seseorang kan Pak? Ya. Nah, itu musibah itu menyebabkan orang yang menghafal Al-Quran itu amnesia, karena ya kecelakaannya itu karena terbentur otaknya, terus mengalami gegar otak. Nah, itu hukumnya bagaimana Pak? Tetap mendapatkan dosa besar atau tidak? Baik. Seperti ini teman-teman semuanya. Jadi saya akan menjawab. Saya akan tampilkan presentasi agar teman-teman bisa melihatnya ya. Ada sebuah hadis yang dibahas oleh ini, pengambilannya adalah dari website Yusuf Qaradawi. Kita tahulah ulama besar Mesir ya, lahir di Mesir ya, Yusuf Al-Qaradawi, tapi sekarang sudah di Abu Dhabi menjadi mufti di sana, guru besar juga. Beliau menjawab, ada seorang yang bertanya pada beliau, inna nisyana ayatin minal ayatil Quran allati hafadhaha al-insan minad dzunub al-azimah. Beberapa orang mengatakan sesungguhnya ada pendapat itu ya, jika seorang itu melelehkan satu ayat saja dari ayat-ayatnya Allah padahal dia sudah menghafalkannya, termasuk adalah dosa besar. Bal inna ba'dahum qawlu innaha kabirah minal kabair. Bahkan mereka berpendapat bahwa itu adalah termasuk dosa besar, seperti halnya pembunuhan, seperti halnya uqul walidain atau tidak berbakti kepada orang tua ya, durhaka kepada orang tua. Lidzalika fa inni ara wa yarwa al-katsir anna talawata al-Qur'an bi ghairi hifdzin au ula. Jadi saya berpendapat kalau memang seperti itu berarti membaca saja, kita nggak usah menghafalkannya. Itu jauh lebih baik daripada kita takut khaufan min ayyan sia al insanu ala ma hafidahu. Takut kalau memang kita itu menghafal ternyata lupa, sampai kita
jatuh pada dosa besar. Ini Fadilah Syekh menjawab ya, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, mengatakan bahwa itu berdasarkan hadis. Tapi hadisnya adalah hadis yang tidak sahih, teman-teman semuanya. Ya, memang benar itu katanya anna nisyan ayat min ayatil Quran allati hafidhal insan minad dunubil adimah ya'tamiduha 'alal hadis. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik. Ini hadisnya. Nanti kita share ke teman-teman di grup WA ya. Ini teman-teman semuanya. Ini hadisnya. Tapi sebenarnya ini adalah hadis dhaif. Uridtu alayya ujura ummati. Saya diperlihatkan oleh Allah ganjaran dari umat-umatku. Dan saya juga diperlihatkan uridtu alayya dunuba ummati, dan saya juga diperlihatkan dosa besarnya umat-umatku. Dan aku tidak pernah melihat dosa besar yang lebih besar daripada min surati minal Quran, daripada dia menghafalkan Al-Quran dari satu surat kemudian melalaikannya, summa nasiyaha, kemudian dia melalaikannya. Ini teman-teman semuanya. Beliau berpendapat bahwa lakin ashabut tahqiq minal ulama wa immatul hadis al-arifin bisahihil hadis wa dha'ifihi qalu inna hadal hadis dha'ifun. Sebagian besar dari ulama tahqiq tentang hadis mengatakan bahwa ini adalah hadis dhaif. Kita bisa mentahqiqnya nanti, kita bisa mencarinya, minta mentakhrijnya. Ya, saya sudah share ke teman-teman semuanya, itu adalah hadis dhaif. Kita bisa mentakhrijnya. Dari apakah itu dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kalau memang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasai, Tirmidzi, oke. Kita ambil itu sebagai hadis yang sahih. Tapi kalau tidak ada, maka jangan sampai kita menjadikan hukum dari hadis itu. Karena takutnya seperti ini teman-teman semuanya. Ketika seorang sudah berusaha untuk menghafalkannya, ya, sudah hafal dia. Ketika sudah berumah tangga, betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, hafidul Quran, ternyata ketika berumah tangga dia dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan baru, ya, dengan anak, dengan suami, dengan karirnya sebagai seorang guru atau dosen dan lain sebagainya. Tentunya tidak seperti halnya ketika waktu di pondok murojaahnya. Kalau di pondok memang tidak ada kerjaan apa-apa, semuanya terstruktur oleh kiai, oleh ustadz dan lain sebagainya, sehingga wajib untuk menghafalkan Al-Quran dan murojaah satu hari minimal 5 juz. Tapi apakah seperti itu bisa kita aplikasikan ketika waktu kita sudah berumah tangga? Kerjaan menanti, anak istri menanti dan lain sebagainya. Tidak mungkin teman-teman semuanya. Maka disinilah kemudian yang penting kita sudah berusaha untuk menjaganya. Ya, takutnya kalau ini kita edarkan di masyarakat hadis dhaif ini, nanti takutnya banyak orang yang berprinsip nggak usah ngapalin aja deh Al-Quran. Toh nanti kalau saya ngapalin nanti takutnya lupa, saya jatuh ke lembah dosa yang sangat besar sekali. Ini prinsip yang salah teman-teman semuanya, kata Yusuf Al-Qardawi dalam websitenya. Ini website resmi beliau ya teman-teman semuanya. Dan dalam Al-Quran teman-teman semuanya, ayatnya adalah kadzalika ataska ayatuka fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, seperti itulah aku telah mendatangkan ayat-ayat kepada kalian, tapi kalian melalaikannya. Melalaikan di sini bukanlah melalaikan ayatnya, tidak, tapi kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukanlah dalam teks menghafalkan kemudian melalaikannya ayat-ayat itu, tidak. Wa kadzalikal yauma tunsa, karena itulah kami melalaikanmu ketika hari ini, hari pembalasan. Itu teman-teman semuanya, tafsirannya bukan melalaikan hafalan, tidak, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya ayat-ayat ini ke dalam keseharian kita,
Seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak mengamalkannya dalam sehari-hari, mereka seperti halnya himar, keledai yang mana di dalam pundaknya terdapat banyak sekali kitab, tapi mereka hanya membawanya saja tanpa tahu kemanfaatan yang ada di dalam pundaknya tersebut. Itu teman-teman semuanya. Jadi lupa di sini tidaklah melalaikan ayat-ayatnya, tidak, tetapi adalah tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.